Halo semuanya, balik lagi sama gua Yoga di Teror Tengah Malam. Kali ini gua akan menceritakan kisah nyata dari Mbak Rianti yang berjudul Cerita Mistis di Kapuas Hulu. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke cerita. Hari Kamis pagi, sekitar pukul 8, rombongan peserta program transmigrasi sudah berkumpul di halaman Museum Transmigrasi yang berlokasi di salah satu kabupaten yang ada di Pulau Sumatera. Ada sebanyak 40 orang kepala keluarga yang akan diberangkatkan ke Pulau Kalimantan, tepatnya ke Desa Transbaru Kirinangka, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Aku dan Lia adalah seorang tenaga bidan dan guru yang ikut serta diberangkatkan ke sana. Kami berdua ditugaskan dari instansi masing-masing untuk mendampingi para peserta transmigrasi tersebut selama 6 bulan di Desa Transbaru Kirinangka. Dinas instansi tempat aku dan Lia bekerja memang sengaja memilih seorang tenaga bidan dan guru yang belum berkeluarga, dengan harapan bisa kerasan tinggal di pemukiman transmigrasi itu. Tak lama berselang, Bapak Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten tiba di tempat di mana kami sedang berkumpul. Beliau lalu memberikan pengarahan, yang intinya beliau mengharapkan agar para peserta program transmigrasi bisa bersabar dan rajin dalam menggarap lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Jangan mudah berkeluh kesah dan berputus asa, karena sudah banyak contoh peserta transmigrasi yang hidupnya berhasil. Dalam artian mereka berkecukupan secara materi, yang pada awalnya di kampung asal mereka tidak memiliki apa-apa. Setelah ikut program transmigrasi, mereka bisa mempunyai kehidupan yang layak dan materi yang cukup dari hasil mengelola lahan yang diberi pemerintah. Setelah selesai mendapatkan pengarahan, rombongan peserta program transmigrasi diperintahkan agar segera naik bus yang akan membawa kami ke Dinas Transmigrasi Provinsi untuk kembali mendapatkan pengarahan dan uang pesangon. Seketika tangis haru mewarnai keberangkatan kami. Para keluarga yang mengantar kepergian kami saling bertangisan. Aku dan Lia pun ikut hanyut dalam suasana haru itu. Sesekali kami ikut mengusap air mata saat menyaksikan mereka saling berpelukan dan bertangisan, saling memberikan support sebagai kata perpisahan. Ada 2 bus yang membawa kami menuju ke Dinas Transmigrasi Provinsi. Sesampainya di sana, kami diberi pengarahan dan uang pesangon, juga beberapa buah barang seperti karpet, selimut, dan bantal. Selepas zuhur, kami diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Selama dalam perjalanan menuju ke pelabuhan, kami 2 kali berhenti di sebuah rumah makan, tentu saja untuk makan dan beristirahat sejenak. Menjelang waktu maghrib, bus yang kami tumpangi baru sampai di pelabuhan. Kami mendapat informasi kalau kapal yang akan membawa kami ke Kalimantan baru datang besok pagi. Akhirnya kami menginap di pelabuhan. Jadilah tepat menunggu penumpang kapal penuh sesak oleh peserta rombongan. "Rum, kamu gak tidur?" tanya Lia. Begitu dilihatnya aku masih saja duduk di kursi ruang tunggu. Sementara dia sudah menggelar karpet yang didapat dari Dinas Transmigrasi Provinsi dan tidur di atasnya, berjajar dengan peserta rombongan yang lain. "Aku belum mengantuk, Li," jawabku. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, tapi entah kenapa mataku terasa sulit untuk dipejamkan. Aku menarik napas panjang, lalu mengamati sekeliling. Semua orang sudah tertidur dengan pulas, begitu juga Lia. Pikiranku melayang, membayangkan seperti apa tempat yang akan aku tinggali selama 6 bulan nanti. Entah kenapa aku merasa akan menemui hal yang membuat tidak nyaman. Menjelang waktu subuh, orang-orang mulai bangun dan mengantri untuk mandi. Begitu juga dengan aku dan Lia. Setelah mandi dan sholat subuh, aku kembali duduk di kursi ruang tunggu. Mataku rasanya sangat mengantuk karena semalaman aku tak bisa tidur sedikit pun. "Rum, kita nyari sarapan yuk," ajak Lia sambil menarik tanganku. Dengan malas, aku beranjak dari duduk dan berjalan mengikuti Lia mencari sarapan. "Mau sarapan apa kita, Rum?" tanya Lia.
Kami sudah berada di antara para pedagang yang ada di pelabuhan. Aku mau makan pop mie aja, Li, yang cepet dan praktis. Entah kenapa, aku agak khawatir kalau harus membeli makanan di pelabuhan seperti ini, yang belum terjamin kebersihannya menurutku. Kami pun mencari penjual pop mie dan meminta untuk menyeduhnya. Setelah itu, kami kembali ke ruang tunggu dan makan di sana. Li, perasaanku kok nggak enak ya? Kataku saat kami tengah makan pop mie. Lia menghentikan makannya dan menoleh ke arahku. Nggak enak gimana maksudnya, Rum? Tanya Lia. Ya, nggak enak aja, kayak mau terjadi sesuatu gitu. Hush, jangan ngaco ah. Udah habisin itu makanannya. Nanti kapal datang biar langsung naik, kata Lia. Sekitar 1,5 jam kemudian, kapal yang akan membawa kami ke Pulau Kalimantan datang. Segera kami naik dan mencari tempat untuk bisa beristirahat. Di dalam kapal itu tak ada bangku. Semua berupa tempat tidur bertingkat. Aku langsung merebahkan badan, begitu mendapatkan tempat dan tak lama kemudian sudah tertidur dengan nyenyak. Rum, Arum, bangun Rum, udah mau zuhur, mau sholat bareng gak? Samar-samar aku mendengar suara orang memanggil namaku sembari menggoyang-goyangkan tanganku. Perlahan aku membuka mata lalu mengucek-nguceknya karena masih merasa sangat mengantuk. Tampak Lia sedang duduk di sebelahku sambil membawa mukena dan sejadah di tangannya. Aku melihat jam di pergelangan tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Hampir menjelang zuhur. Ternyata aku tidur cukup lama juga. Mungkin karena semalam aku tak bisa memejamkan mata. Mau sholat bareng gak? Lia mengulangi pertanyaannya. Aku segera bangkit dari tidur dan duduk. Memangnya di mana musolanya, Li? Tuh di atas. Tadi aku udah muter lihat-lihat. Lia lalu bercerita kalau di dalam kapal yang kami tumpangi ada bermacam-macam ruangan. Dia sudah melihat-lihat. Bahkan bioskop pun ada di dalam kapal ini. Jika ingin menonton, cukup membayar uang tiket masuk sebesar Rp15.000 saja. Kapan-kapan kita nonton bioskop ya, Rum, kata Lia. Aku mengeringitkan kening. Kapan-kapan? Memangnya kita akan berapa lama berada di atas kapal ini? Batinku. Memangnya kita mau berapa lama di kapal, Li? Tanyaku. Tadi aku sempat tanya-tanya sama awak kapal. Katanya sih paling lama 3 hari. Ah, 3 hari? Lama amat? Tanyaku setengah nggak percaya. Alangkah lamanya selama 3 hari berada di atas kapal. Di tengah laut, mengerikan sekali. Lalu bagaimana jika terjadi hal yang buruk saat kapal sedang berada di tengah laut? Aku bergidik membayangkan hal itu. Sungguh sama sekali tak pernah menyangka sebelumnya harus melakukan perjalanan dinas seperti ini. Rum, kok malah ngelamun? Mau ikutan sholat nggak? Ke atas yuk, kata Lia sambil menepuk pundakku. Dia lalu turun dari ranjang dan berdiri menungguku. Iya mau, kataku seraya mengambil mukena dan sejadah dari dalam tas. Lalu kami menuju ke musola. Selesai sholat, aku melihat-lihat keadaan kapal. Diantar oleh Lia tentunya, karena dia yang sudah terlebih dahulu berkeliling di dalam kapal tersebut. Sebuah kapal yang lumayan besar menurutku, jauh lebih besar dari beberapa buah kapal feri yang sering aku tumpangi dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni atau sebaliknya. Tidak hanya terdiri atas 2 lantai, tapi kapal yang sekarang sedang aku tumpangi terdiri atas 4 lantai. Tapi aku tak melihat ada kendaraan yang masuk di dalam kapal. Seperti beberapa buah kapal yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten, atau aku yang tak mengetahuinya, entahlah. Setelah puas berkeliling, aku dan Lia kemudian kembali ke tempat tidur kami. Saat kami sampai di sana, aku melihat sudah ada box Mika Bento di atas ranjang kami masing-masing. Jatah makan siang, jawab seorang ibu yang sedang duduk di sebelah ranjangku saat aku bertanya padanya. Aku dan Lia saling berpandangan.
Ketika kami membuka box Mika Bento itu, hanya ada nasi putih, sayur mie polos tanpa campuran apapun, acar, dan sebungkus kerupuk yang semuanya serba sedikit. Juga ada sebuah sendok dan air mineral kemasan gelas. Kayak ngasih makan anak kecil aja, aku nggak bakalan kenyang kalau makan cuman segini, ucap Lia sambil terkekeh. Sayang wadahnya, mending sekalian aja dibungkus pakai kertas minyak, kan lebih ngirit, praktis lagi, tinggal buang kalau udah habis. Lanjut Lia, seraya masih memandangi box Mika Bento yang sedang dia pegang. Udah, jangan banyak ngomong, dimakan aja kalau kamu lapar, Li. Namanya juga jatah, jadi terserah yang ngasih dong. Nanti kalau masih kurang kita beli lagi aja, kataku juga sambil terkekeh. Lia kembali terkekeh mendengar perkataanku. Dia lalu mulai makan perlahan. Memang menu yang dibagikan sangat sedikit, bahkan untuk anak kecil pun sepertinya tidak akan membuat kenyang. Aku lalu mengobrol dengan ibu yang berada di sebelah ranjangku. Ternyata dia juga peserta transmigrasi dari Pulau Jawa yang juga akan menuju ke Kalimantan Barat, hanya berbeda daerah dengan daerah yang akan aku tuju. Setelah puas mengobrol, aku kemudian menghubungi kedua orang tuaku, memberitahu pada mereka kalau sudah berada di dalam kapal dan sudah mulai berjalan menuju ke Pulau Kalimantan. Karena terakhir aku berkomunikasi dengan mereka saat masih berada di ruang tunggu pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kedua orang tuaku berpesan agar aku berhati-hati selama dalam perjalanan, selalu membaca doa dan mohon keselamatan kepada Allah, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan sampai telat makan, dan masih banyak lagi nasihat dan pesan yang lainnya. Rum, kamu nggak makan apa? Tanya Lia karena mungkin dilihatnya aku belum membuka kembali box Mika Bento milikku. Belum lapar, aku mau tidur lagi aja. Nanti kalau udah azan asar tolong bangunin ya. Lia mengangguk, tak memerlukan waktu yang lama, aku pun kembali tertidur dengan nyenyak. Saat malam hari di dalam kapal, sinyal telepon genggam mulai hilang. Aku tak bisa lagi berkomunikasi dengan kedua orang tuaku. Yang kulihat sejauh mata memandang hanya hamparan air laut yang tak berujung. Tak terlihat apapun selain air. Rum, kita nonton yuk. Suntuk di sini terus, ajak Lia selepas kami sholat Isya. Memang apa filmnya? Tanyaku. Nggak tahu, bodo amat lah, sama judulnya. Yang penting kita bisa ngadem di sana, kata Lia. Saat itu memang kebetulan AC di ruang penumpang sedang mati karena sedang dalam perbaikan. Bisa dibayangkan bagaimana udara di dalam ruang penumpang. Panas dan pengap sekali. Keringat terus mengucur saking panasnya, seperti dipanggang dalam oven. Kami lalu menuju ke lantai 3 di mana bioskop berada. Sebetulnya masih sekitar 1 jam lebih lagi film akan diputar. Karena pemutaran film sebelumnya sudah berlangsung, tapi Lia mengatakan sekalian melihat-lihat keadaan di lantai 3. Di sebelah bioskop ada ruang klinik. Aku sempat mengobrol dengan dokter yang bertugas di sana. Beliau sudah bekerja selama hampir 2 tahun di kapal. Beliau bercerita suka duka bekerja di kapal. Meski gajinya lumayan besar, tapi itu berbanding lurus dengan risiko yang harus ditanggung, jadi sesuai saja. Karena waktu yang masih cukup lama untuk masuk ke bioskop, kami lalu ke ruang restorasi untuk mencari makan malam. Aku melihat menu makanan yang tersedia, tak ada yang mengundang selera. Akhirnya aku dan Lia hanya memesan 2 mangkuk pop mie dan beberapa makanan ringan. Di ruang restorasi AC menyala, jadi lumayan bisa mengurangi gerah. Mendekati pukul 9 malam, kami menuju ke bioskop lalu membeli tiket masuk seharga Rp15.000 per orang. Di dalam, kulihat hanya ada sekitar 20-an orang saja. Itu pun aku lihat beberapa dari mereka tidur. Mungkin hanya sekedar mencari udara dingin seperti kami berdua. Tak lama, film pun diputar. Sebuah film Meksiko bergenre horor dan thriller yang dirilis tahun 2013, berjudul We Are What We Are. Film ini berkisah tentang keluarga yang memiliki tradisi mengerikan bernama Lamb's Day, yaitu sebuah upacara keagamaan yang mengandung kanibalisme.
Setiap tahun, keluarga itu mengadakan jamuan makan malam dan berdoa bersama sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan. Namun sayang, sajian makanan yang mereka sajikan bukan makanan biasa, melainkan daging manusia yang telah dimasak. Sang ayah yang memiliki tradisi ini secara turun-temurun dari leluhurnya, begitu dia meninggal, barulah terungkap tradisi kanibalisme itu. Sejak awal membaca sinopsis film itu, aku sudah tak berminat untuk menonton, karena terus terang aku orangnya sangat penakut. Oleh karenanya, begitu film diputar, aku lebih banyak tertidur. Karena udara yang sejuk di dalam ruang bioskop membuatku mudah sekali terlelap, berbeda saat berada di ruang penumpang. Rum, bangun Rum, filmnya udah selesai. Arum, bangun Rum. Arum, terdengar suara Lia membangunkanku. Perlahan aku membuka mata, lalu melihat jam di tangan. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Orang-orang yang tadi berada di dalam bioskop sudah tidak ada lagi. Aku segera bangkit dari duduk dan berjalan keluar bioskop. Bagus nggak filmnya, Li? Tanyaku saat kami berjalan ke tempat tidur kami. Bagus banget, horor abis, jawab Lia. Dia lalu menceritakan kisah dalam film itu yang membuatku bergidik. Beruntung tadi aku tertidur, jadi tak harus melihat adegan mengerikan dalam film tersebut. Li, perasaanku kok gak enak ya? Kataku saat kami sudah sampai kembali di ranjang kami masing-masing. Udah ah, jangan ngaco. Ayo tidur, biar gak kerasa gerah, kata Lia. Dia lalu merebahkan badannya dengan posisi miring menghadapku. Aku mengikutinya merebahkan tubuh, meskipun dalam hati ada perasaan tak nyaman entah kenapa. Pada hari kedua, hujan turun dengan derasnya. Aku melihat gelombang air laut begitu besar, sangat mengerikan. Aku dan dia tak berani lagi berdiri sambil mengobrol di luar kapal. Hanya ketika akan melaksanakan sholat saja kami keluar pergi ke musola. Setelah itu kami kembali berdiam diri di atas ranjang sembari membaca doa-doa yang aku hafal. Mohon keselamatan pada Allah dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Bermacam pikiran buruk sempat melintas di kepala. Sungguh sangat membuat hati terasa sakit. Begitupun dengan para penumpang yang lain. Mereka saling menjerit histeris saat kapal dalam posisi miring diombang-ambingkan gelombang. Semua dalam situasi ketakutan yang teramat sangat. Sepertinya tak ada yang berani tidur, bahkan hanya untuk sekedar memejamkan mata beberapa detik. Aku melihat para ibu memeluk anak-anak mereka, para bapak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suasana begitu mencekam seperti dalam sebuah film yang sangat menegangkan. Ketika aku dan dia sedang mengikuti salat berjamaah di musola, tiba-tiba kapal miring ke sebelah kiri. Kami yang ada di dalam musala sampai terjatuh karena posisi kapal yang sangat miring. Ada beberapa orang ibu yang menjerit histeris. Suasana di dalam musala seketika menjadi riuh. Selesai sholat, Pak Ustadz menyarankan agar kami senantiasa berdoa, memohon perlindungan kepada Allah. Alhamdulillah, kejadian itu tak berlangsung lama, hanya beberapa jam saja. Setelah itu, hujan reda dan keadaan normal kembali seperti sedia kala. Tepat 3 hari berada dalam perjalanan di atas lautan, kapal yang kami tumpangi akhirnya merapat di dermaga pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, Kalimantan Barat. Para penumpang kapal diinstruksikan agar cepat-cepat turun, yang membuat aku merasa heran saat penumpang turun dari kapal bersamaan dengan penumpang yang akan naik ke kapal. Semrawut sekali, kami berdesakan saling mendahului. Belakangan aku mendapatkan informasi, ternyata hal seperti itu dilakukan karena mengejar waktu air laut pasang. Karena jika air laut surut, maka kapal tak akan bisa berlayar dan harus menunggu saat pasang kembali. Setelah semua rombongan peserta transmigrasi turun dari kapal, kami dikumpulkan di ruang tunggu pelabuhan. Koordinator lapangan dari Dinas Transmigrasi Provinsi mengatakan kami akan dijemput bus untuk menuju ke Dinas Transmigrasi Pontianak. Udara di sekitar pelabuhan sangat panas, membuat tenggorokan terasa kering. Aku dan Lia lalu membeli air mineral untuk sekedar melepas dahaga. Rum, mau makan siang gak? Tanya Lia. Enggak ah, nanti busnya datang, kita ketinggalan lagi. 1 jam berlalu, bus yang kami tunggu belum juga datang.
Aku melihat jam di pergelangan tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Waktu zuhur sudah jauh terlewat. Aku mengamati sekeliling pelabuhan. Tak tampak olehku ada musala di sana. Biarlah nanti sekalian dijamak saat salatnya jika sudah sampai di tempat. Begitu pikirku. Pukul 1 tepat, dua buah bus yang akan membawa kami ke Dinas Transmigrasi Pontianak tiba di pelabuhan. Perlahan bus meninggalkan pelabuhan setelah semua penumpang naik. Tak sampai 1 jam dalam perjalanan, bus yang kami tumpangi sampai di Dinas Transmigrasi Pontianak. Kami lalu dipersilakan mencari kamar masing-masing untuk beristirahat malam nanti. Sebelum besok pagi berangkat menuju ke dermaga Putus Sibau. Dari sana kami akan naik kapal lagi menuju ke desa Transbaru Kirinangka, Kapuas Hulu, tempat pemukiman kami yang baru. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini pun aku sulit sekali memejamkan mata. Entah kenapa perasaanku sangat tidak nyaman. Berulang kali aku merubah posisi tidur, tetapi tetap saja mata ini tak bisa dipejamkan. Padahal ketiga orang penghuni kamar ini sudah tidur nyenyak dari beberapa jam yang lalu. Lia, Siti, dan Bastia. Siti dan Bastia adalah anak dari peserta rombongan. "Rum, kamu kok belum tidur? Mikirin apa?" tanya Lia dari ranjang di sebelah ranjangku. Dia tidur satu ranjang dengan Siti. Dia terbangun, mungkin karena digigit nyamuk, yang memang banyak sekali dan bunyinya sangat mengganggu telinga. Atau karena udara yang sangat panas di ruangan yang hanya berukuran sekitar 9 meter persegi, tapi diisi dengan 2 buah tempat tidur tingkat dan sebuah lemari baju. Sumpek sekali rasanya. "Nggak tahu, mataku nggak bisa merem dari tadi," sahutku sambil melihat jam tangan. Sudah pukul setengah 12 malam. "Dipaksain tidur, Rum, biar besok nggak kecapean di jalan," kata Lia. Dia lalu tertidur kembali. Aku beranjak dari tidur lalu menuju kamar mandi yang letaknya di paling belakang bangunan. Karena ingin buang air kecil, suasana malam sangat sepi. Aku merasa agak takut sebenarnya, tapi sepertinya rasa ingin buang air tak bisa ditahan lagi. Saat berada di dalam kamar mandi, aku merasa seperti ada seseorang yang sedang menunggu di luar pintu. Aku mencoba menajamkan pendengaran, terdengar suara seperti hembusan nafas. Bergegas aku menyelesaikan hajat lalu keluar. Tapi ternyata tak ada siapapun. Tiba-tiba aku merinding, bulu kuduk berdiri. Tapi entah kenapa aku malah penasaran ingin melihat ruang kosong di sebelah kamar mandi itu. Tadi siang aku sempat akan mandi di sana, tapi ada yang memberitahu kalau ruangan itu kosong sudah tak dipakai lagi. Perlahan aku berjalan menuju ke ruangan kosong itu. Pintunya tertutup rapat. Lagi-lagi aku merasa penasaran. Aku segera menyalakan lampunya, kemudian membuka pintu ruangan itu. Aku berteriak dengan sangat keras. Begitu pintu terbuka, terlihat sosok makhluk yang entah apa namanya berada di sudut ruangan itu. Entah dalam posisi berdiri atau melayang, seketika jantungku berdetak tak karuan. Secepat kilat, aku langsung lari terbirit-birit menuju ke kamar. Ketika aku masuk ke kamar, kulihat Lia, Siti, dan Bastia terbangun. Mereka sedang duduk di atas kasur masing-masing dengan wajah bingung. Pasti mereka tadi mendengar suara teriakanku yang sangat keras. Aku segera naik ke ranjang dan berusaha mengatur nafas yang masih tersengal-sengal. "Kamu kenapa, Rum?" tanya Lia sambil memandangku dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku diam, tak segera menjawab pertanyaan Lia. "Ada hantu di kamar sebelah kamar mandi," kataku sambil bergidik setelah napasku kembali normal. "Yang benar?" tanya Lia, Siti, dan Bastia hampir bersamaan. Aku lalu menceritakan apa yang tadi terjadi. Tak disangka, Lia malah terkekeh-kekeh setelah mendengar ceritaku. Tentu saja itu membuatku merasa heran. "Kamu kenapa, Li? Kok malah ketawa dengar ceritaku?" tanyaku heran. "Lagian kamu aneh sih, Rum. Udah tahu ruangan kosong, ngapain kamu maksa lihat segala? Udah tidur, masih malam ini," jawab Lia masih sambil terkekeh. Dia lalu melanjutkan tidurnya. Menyebalkan sekali. Aku ketakutan kok malah ditertawakan. Tapi kalau dipikir-pikir, memang betul juga apa yang dikatakan Lia.
Kenapa aku harus membuka pintu ruangan kosong itu? Melihat Lia, Siti, dan Bastia kembali tidur, aku pun berusaha untuk mengikuti mereka. Aku terbangun saat sayup-sayup terdengar suara azan subuh berkumandang. Perlahan aku menggeliat dan meluruskan kedua tangan serta kakiku. Jarum jam di pergelangan tangan menunjukkan pukul 4:30 lewat sedikit. Aku menoleh ke arah Lia, dia sedang memainkan telepon genggamnya. "Kamu udah mandi belum, Li?" tanyaku. Udah bangun kamu, Rum?" "Udah, tapi masih pada ngantri," sahut Lia tanpa menoleh ke arahku. "Kok nggak bangunin aku? Aku lihat kamu tidurnya nyenyak banget, pasti ngantuk berat. Nggak tega mau bangunin, takutnya kamu baru aja tidur. Kan semalam kamu tidur sampai larut malam." Aku segera beranjak dari tidur dan duduk di tepi ranjang. Siti dan Bastia kulihat juga masih bermalas-malasan di ranjang mereka. Segera aku menuju ke kamar mandi. Suasana sudah mulai rame. Pasti karena sudah banyak yang bangun. Ada seorang ibu yang sedang menunggu di depan kamar mandi. Saat aku sampai di sana, tak lama orang yang di dalam kamar mandi keluar dan si ibu pun masuk. Tinggallah aku sendiri menunggu. Mataku melirik ke arah kamar kosong di sebelah kamar mandi. Biasa saja, tak tampak menyeramkan seperti tadi malam. Mungkin karena situasinya berbeda. Semalam sangat sepi, semua orang mungkin sudah tidur dengan nyenyak. Aku bergegas masuk lalu mandi dan mengambil air wudhu. Begitu ibu yang di dalam kamar mandi keluar, lalu buru-buru kembali ke kamar dan mendirikan sholat subuh. Aku bergegas masuk lalu mandi dan mengambil air wudhu. Begitu ibu yang di dalam kamar mandi keluar. Setelah itu aku buru-buru kembali ke kamar dan mendirikan sholat subuh. "Assalamualaikum." Terdengar orang mengucapkan salam. Aku beranjak dari duduk dan membuka pintu kamar kami. Nampak dua orang ibu berdiri di depan pintu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ini Mbak, mau ketemu sama Bu Bidan." "Betul kan ini kamarnya Bu Bidan?" kata salah seorang dari mereka. Aku tersenyum, rupanya mereka belum mengenalku. Pasti karena bukan peserta dari rombongan kami. "Saya bidannya, Bu, ada apa?" tanyaku sekali lagi. "Oh alah, ini toh Bu bidannya. Maaf Bu, kami nggak tahu," kata ibu tadi seraya cekikikan. "Kami mau suntik KB Bu, hari ini sudah waktunya suntik. Takutnya nanti di tempat yang baru belum ada bidan," kata ibu yang satu lagi. Aku kemudian mempersilahkan mereka masuk dan menutup kembali pintunya. Lalu aku mengeluarkan tensimeter, stetoskop, dan timbangan badan dewasa yang ada di dalam tas yang berisi peralatan medis. Setelah mereka berdua menimbang berat badan, aku kemudian mengukur tensi mereka, semuanya normal. Lalu secara bergantian aku memberikan suntikan Depo-Provera kepada mereka. Mereka kemudian pamit keluar kamar setelah membayar uang jasa medis. Tak lama pintu kamar kembali diketuk. Tampak dua orang ibu di depan pintu setelah pintu dibuka. Kali ini peserta satu rombongan denganku. Aku melihat mereka sejak dari pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. "Bu Bidan, saya mau suntik KB. Tadi waktu ngantri mandi ada ibu-ibu yang bilang katanya baru suntik KB sama Bu Bidan," kata salah satu ibu yang akhirnya aku tahu bernama Bu Lela. Aku kemudian melakukan hal yang sama kepada Bu Lela dan Bu Samsi. Seperti kepada dua orang akseptor KB sebelumnya, menimbang berat badan dan mengukur tensi mereka. Lalu memberikan suntikan Depo-Provera kepada keduanya secara bergantian. Setelah selesai dan membayar jasa medis, Bu Lela dan Bu Samsi tidak langsung keluar kamar. Kami mengobrol tentang tempat tujuan kami, Desa Kirinangka. Saat sedang mengobrol, mataku tak sengaja bersitatap dengan mata Bu Samsi. Entah mengapa hatiku tiba-tiba bergetar, seperti akan ada sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi dengan dia. Segera aku tepiskan pikiran buruk yang melintas di kepala. Mungkin hanya perasaanku saja. "Rum, nyari makan yuk, aku udah lapar," kata Lia saat Bu Lela dan Bu Samsi udah keluar dari kamar.
"Li, tadi kamu perhatiin wajah Bu Samsi nggak?" tanyaku. "Enggak tuh, emangnya kenapa?" Aku lalu mengatakan apa yang aku rasakan saat mataku bertatapan dengan mata Bu Samsi, seperti akan ada sesuatu hal yang buruk yang akan menimpanya. "Ih, ngaco kamu Rum, ada-ada aja. Yuk kita nyari makan. Perut udah lapar nih." Kami lalu menuju ke depan gedung dinas transmigrasi. Di koridor, aku berpapasan dengan beberapa orang yang membawa nasi kotak, jatah makan, kata mereka ketika kami menanyakannya. Benar saja, saat sampai di pintu depan, kami diberi sebuah kotak makanan. Akhirnya, kami tidak jadi mencari makanan di luar. Lumayanlah, bisa mengurangi pengeluaran uang. Lagi pula kan memang sudah menjadi hak kami untuk mendapatkan makanan selama belum sampai ke tempat tujuan. Selepas waktu zuhur, 2 buah bus yang akan membawa peserta rombongan ke Putus Sibau datang. Setelah diabsen, kami dipersilahkan untuk naik ke dalam bus. Aku dan Lia sengaja memilih tempat duduk di belakang karena kebetulan bangku di belakang kosong. Jadi kami bisa duduk sendiri-sendiri. Menjelang waktu maghrib, bus berhenti di sebuah rumah makan. Entah di daerah mana, aku tak paham. Lalu, para penumpang dipersilakan turun untuk makan malam dan sholat. Setelah semua selesai, kami kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan yang kami lalui masih berupa hutan. Di kiri dan kanan tumbuh pohon-pohon besar. Tak terlihat ada rumah penduduk atau aku yang tak melihatnya karena suasana di luar sangat gelap. Aku melihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Lia terlihat sudah tertidur dengan pulas. Begitu juga dengan penumpang yang lain. Hanya terdengar suara obrolan Pak Supir dan Kenek yang aku tak paham dengan bahasa yang mereka gunakan. "Rum, bangun Rum!" Terdengar suara Lia sambil menepuk-nepuk tanganku. Aku membuka mata lalu melihat ke arah luar jendela kaca bus. Hari sudah mulai terang. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. "Kita udah sampai?" tanyaku. "Belum, kita istirahat dulu di sini," kata supirnya. "Kalau yang mau sholat sama mandi bisa di masjid itu," sahut Lia sembari jari telunjuknya menunjuk ke arah sebuah masjid yang lumayan besar. Kami lalu turun dan menuju ke masjid tersebut. Setelah mandi dan sholat subuh, kami mencari sarapan di warung yang ada di sekitar masjid. Sebentar lagi kita akan sampai di dermaga. Dari sana kita akan naik kapal yang menuju ke lokasi Desa Transbaru Kiri Nangka, kata seorang staf dari Dinas Transmigrasi Provinsi yang mendampingi kami selama dalam perjalanan. Aku menarik napas panjang. Perjalanan ini sungguh terasa sangat melelahkan. Setelah selama 3 hari berada di dalam kapal, kami masih belum juga sampai di tempat tujuan. Entah seperti apa tempat yang akan kami tuju, aku tidak bisa membayangkan. Sekitar 1 jam, akhirnya bus yang kami tumpangi sampai di dermaga yang dimaksud oleh Pak Sopir. Aku tersenyum dalam hati saat melihat bentuk bangunan yang katanya sebuah dermaga itu. Sangat jauh dari bayanganku. Hanya berupa pondokan dengan 2 buah bangku panjang yang disusun berhadapan. Tentu saja tak cukup untuk menampung semua penumpang bus. Akhirnya peserta rombongan mencari tempat masing-masing untuk menunggu kapal yang akan membawa kami ke Desa Transbaru Kiri Nangka. Aku dan Lia duduk di salah satu bangku panjang itu. Di depanku duduk Bu Samsi dengan keempat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Hanya si sulung sepertinya yang sudah duduk di bangku SMP, karena terlihat sudah beranjak remaja. Lagi-lagi tak sengaja mataku bertatap dengan mata Bu Samsi, dan aku merasakan ada getaran aneh di dalam hati. Segera aku mengalihkan pandangan ke tempat lain. Apa sebenarnya yang akan terjadi dengan Bu Samsi? Kenapa aku merasakan sesuatu saat menatapnya, batinku?